Baik, kalau namanya hari Selasa ini dan di jam 8 malam Anda pasti berhubungan dengan plong yang tampil cantik. Baik, dan plong tampil cantik ini selalu membuat saya menjadi semakin lebih tahu tentang arti kecantikan. Dan semakin saya tahu bahwa saya tidak pantas untuk dikatakan cantik gitu. Tapi yang paling pantas dikatakan cantik adalah Syahrini karena cantiknya mundur, majunya cantik gitu. Kita lanjut karena hari ini kita akan membahas tentang yang namanya plong tampil cantik bersama dengan seorang ibu yang luar biasa dan juga seorang model yang juga luar biasa. Seperti apakah plong tampil cantik? Kita akan kembali pastinya di plong. Oh, sudah ya? Sudah. Aduh, baiklah. Di plong seperti biasa kita akan membuat interaktif juga di 5678216, tapi tenang habis ini. Kita kenalan dulu dengan seorang ibu yang bisa, ibu ini cantik juga dan juga modelnya cantik sekali gitu kan, tapi juga bisa membuat siapapun menjadi lebih cantik lagi. Tapi Ibu, apa kabar? Selamat datang di program 2 di Plong. Terima kasih. Tadi naik apa sih Bu? Naik apa ya? Kesininya? Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Oh, saya kira menjalani hidup ini dengan kesetiaan, Bu. Ibu selamat datang, terima kasih sudah mampir di sini, Bu Kotik ya. Iya. Bu, kita ngobrol-ngobrol tentang tampil cantik nih. Tapi sebetulnya banyak orang yang kemungkinan mengatakan bahwa cantik itu definisinya apa sih sebetulnya? Termasuk sampai sekarang pun saya nggak bisa mendefinisikan cantik itu seperti apa dengan tepat. Kira-kira kalau mau Ibu sebagai seorang ahli yang membuat cantik, kira-kira apa sih cantik itu, Bu? Cantik itu relatif ya, Mas. Jadi tergantung kita lihatnya dari sudut pandang yang mana. Oke. Kalau menurut saya, cantik itu antara lain ya orang itu bisa mengenali dirinya sendiri. Bisa kenal sama dirinya sendiri ya. Oh, ya. Apa kelebihan kita dan kekurangan kita. Ya. Sehingga bisa ditingkatin ya, kalau yang lebih sehingga itu akan jadi nilai tambah buat dia. Oke. Misalnya gini, kelebihan kita ini apa? Kita kenali dulu. Misalnya kita bisa masak gitu ya. Kita ahli di bidang memasak, tapi kita kurang pinter di bidang misalnya merias diri atau merawat diri gitu. Oke. Nah, itu kita kenal dulu diri kita. Itu salah satu konsep cantik itu kalau menurut saya ini ya. Ya. Kemudian lagi untuk ini meningkatkan potensi kita. Misalnya saja kita misalnya kita kan sudah pinter masak ya. Oke. Kemudian nggak ada salahnya kalau kita menambah kebiasaan kita, pengetahuan kita. Misalnya kita tambah dengan misalnya yaitu tadi merawat diri. Salah satu merawat diri itu misalnya kita nggak perlu harus pergi ke salon, gitu. Cukup di rumah saja kita sudah bisa merawat diri kita, misalnya merawat diri kita dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Misalnya aja kita memakai masker, itu kan merawat diri. Merawat diri ya, baik. Nggak perlu ke salon tapi kita bisa belajar sendiri ya. Itu meningkatkan potensi salah satunya. Gitu. Terus yang selanjutnya itu misalnya kita ini menciptakan rasa senang untuk diri kita. Jadi kita itu nggak minder gitu Mas, kalau bareng-bareng sama teman, sama orang-orang gitu, kita selalu senyum, senang dan kayak Ibu gini ya. Rasa rendah diri gitu. Karena apa? Percaya diri kita sudah punya kelebihan kita. Gitu. Kayak Ibu ya, kalau ngobrol sama Ibu rasanya saya seneng gitu. Gitu ya.
Ya kira-kira Bapak seneng nggak ya Bu ya? Mudah-mudahan seneng. Nah, itu salah satu tentang cantiknya. Tapi kalau tadi tentang cantik hanya di hal yang berhubungan dengan penampilan ya, Bu ya. Nah, tapi kalau tadi pas waktu cantik itu berarti kan cantik tadi harus bisa masak. Pas waktu itu masak kemudian dijadikan sebagai satu patokan standarisasi pengenalan diri. Kalau saya bisa masak sama bisa cuci piring, Bu. Nggak cantik juga ya. Nah, tapi kalau cantik kemudian dihubungkan dengan hal yang berhubungan dengan tampilan juga, itu akan juga membuat tambahan value atau tambahan nilai untuk seorang yang cantik seperti ini. Nah, kemudian perawatan juga ternyata juga diperlukan ya Bu ya. Iya. Untuk cantiknya itu. Nah, dari porsi yang seperti itu intinya kita akan mencoba untuk mengorek lagi nih. Cantik yang akan membuat kita menjadi semakin lebih cantik itu adalah dari sisi make up atau mungkin dari sisi lain. Karena pemirsa mungkin juga penasaran Anda semuanya yang ingin mengatakan bahwa aku sebetulnya cantik atau enggak sih, tapi pas waktu dia membandingkan dirinya dengan lain, rendah diri dan kemudian merasakan bahwa wah, aku nggak cantik, padahal cantik itu adalah bukan semacam itu ya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas itu semuanya, tentunya dengan banyak tips dan yang kemudian tentunya dengan banyak hal yang membuat kita menjadi semakin lebih tahu tentang bagaimana cara membuat kita dinilai dengan pihak lain atau orang lain menjadi cantik. Paling tidak adalah dinilai oleh diri kita sendiri bahwa kita bisa mempercantik atau bisa membuat kita nyaman dengan kondisi keberadaan kita sendiri. Dan itu kayaknya cantik juga ya Bu ya? Iya. Bener ya? Salah satunya. Salah satunya Itu ya. ya. Nah Bu, kalau umpamanya untuk dikondisikan bahwa sudah ngerawat, sudah membuat kita benar-benar tampil cantik, tapi penilaian orang lain bagaimana ya Bu? Makanya itu cantik itu kan relatif gitu, tergantung orang yang menilai. Tapi kita sendiri ini harus punya konsep aku harus tampil cantik gitu kan. Jadi kita bisa percaya diri. Begitu juga dengan laki-laki harus tampil tampan ya Bu ya? Iya benar. Konsepnya itu ya? Percaya diri konsepnya itu bagus tadi. Bu, tapi eksekusinya kok enggak ya? Kalau Mas Iza nggak perlu cantik, Oh. tapi ganteng. Oh, Iya. itu sudah ya Bu ya? Iya sudah. Alhamdulillah Bu ya. Oh, baru Ibu yang ngomongin sama ibu saya loh. Iya. Nah, Bu, kalau itu tentang tampil cantik dan Iya. berarti sudah punya satu poin untuk seseorang wanita itu bisa menuju ke poin cantik ya. Iya. Dengan cara merawat, dengan cara optimalisasi, dengan cara mengenal diri, kelebihan dan kekurangan. Nah, kira-kira cantik itu apakah selesai di situ saja Bu? Karena biasanya nih saya laki-laki ngobrol itu adalah cantik atau enggak dari pandangan nih Bu. Pertama itu memang dinilai dari fisik ya. Betul. Untuk selanjutnya Saya bukan paranormal yang ngomong, wah ini cantik luar dalam. Dalamnya dihajar orang. Nah, suatu saat kita itu bisa mengenali diri kita itu akhirnya kita bisa lebih tampil cantik kan gitu. Ya, Bu, tapi ngomong-ngomong modelnya ngapain nih senyum-senyum sendiri? Heran saya. Oh, saya kira patung modelnya. Cantik sekali soalnya Ibu ya. Terus gimana Bu? Iya. Ya itu tadi Mas, dari mana tadi? Ngobrolnya. Dari pandangan, dari Pertama memang benar, lahir dulu, iya, fisik dulu. Fisik dulu. Dari mata kemudian turun ke hati kan gitu pepatah mengatakan. Iya, Ya. kemudian langsung ke KUA ya Bu ya. Ya. Nah, Iya, gitu. itu kan bagaimana caranya mensikapi itu Bu? Ya kita harus ini tadi, selain kita harus memprogres Belajar diri tadi kita, ya. Oh. belajar itu tadi, kemudian ya kita harus ya itu tadi merapikan diri kita, itu mulai dari dalam, kemudian baru kita bisa merias diri kita. Ini ya kita belajar lah, tahu Ya. bagaimana kecantikan. Biasanya kalau cantik itu mesti identik dengan wanita Ya. atau perempuan. Ya, Bu. Kemudian kan, tapi wanita juga banyak yang merasakan bahwa aku kok kurang terima ya dengan aksesoris yang sudah ada seperti ini ya. Aduh, hidungku kok kayaknya kurang mancung, hidungku kok mancungnya salah arah gitu kan. Nah itu bagaimana cara nanti eksploitasi membuat itu menjadi lebih bagus ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita harus merasa bersyukur dengan apa yang kita punya ya. Jangan dijawab dulu Bu.
tak jawab dengan lagu dulu ya Bu ya. Sebagai selingan sambil Ibu silakan minum. Modelnya nggak usah minum nggak apa-apa, susah banget. Silakan. Iya. Guys pemirsa, kita akan lanjut lagi pembincangan kita yang mulai hangat ini. Tentunya masih di Plong Tampil Cantik. Saya akan minum teh hangat dulu dan Anda silakan untuk nyaksiin lagunya. Silakan. Iya. Cakrawala senja, pagi benda
Kembali lagi kita di Plong Tampil Cantik, yang artinya kita harus membahas tentang kecantikan. Itu kesukaan saya sekali. Baiklah, kita lanjut lagi untuk pembicaraan kita, dan sumber kita yang sudah ada di sini ada Ibu Kotik. Nama lengkapnya adalah Dokter Anda. Wah, Hajah Siti Khadijah. Ibu panggilan sayangnya Kotik gitu ya? Iya, panggilan sayangnya. Oh, saya boleh manggil sayang dong. Ketawa. Ibu ini mau ketawa kenapa sih? Bu, tentang cantik tadi. Iya. Banyak saya, teman-teman saya, atau mungkin para wanita, bahkan mungkin itu merasakan bahwa dia merasa banyak kekurangan gitu. Misalkan hidungnya, terus kemudian bibirnya. Itu gimana cara ngakalinnya tanpa operasi sih Bu pinginnya? Gimana sih Bu cara Nah di sini memang strateginya? memang sementara ini memang banyak ya yang menawarkan para salon-salon gitu ya, menawarkan seperti misalnya alis ya. Instan ya? Ya, Oke. alis itu ada bermacam cara untuk, kan ada alis itu ada orang yang nggak puas dengan alisnya sendiri, sendiri. ya. Pengen tampil Pinjam yang alisnya lebih orang. bagus, enggak Rebutan. lah Mas, enggak gitu. Wah, alisnya. Nah ini ada beberapa cara orang untuk menanggulangi alis yang nggak sempurna menurut yang punya alis itu Sebenarnya ya. alis yang sempurna itu kayak apa sih Bu? Ada berapa jenis alis sih? Kalau alis sih macam-macam Mas ya, sesuai dengan bentuk dari face-nya, apa wajahnya atau matanya, antara lain kayak gini Oke, Mas. mungkin ada visualnya nggak nih? Nih, Atau bisa alis. ditunjukin ke Nah, kamera? kayak gini Oke. nih, Oh, salah satunya macam-macam alis. waduh, kalau ini alis nanggal sepisan, yang mana Bu ya ini? Saya nggak ngerti. Makanya itu Itu alis pendek. tergantung Oke. ini kesukaan yang Yang mana iya, ya? kesukaan orang Tapi yang sebenarnya kan pengennya karakter gitu. orang kan sudah dengan bentukan alis yang paling sempurna sih Bu. Tinggal nambah tebel atau tipis, apa namanya, ngurangin tebel. Nah, itu kadang-kadang kita orang ya maksudnya itu kurang puas dengan dia punya alis Ya, gitu. bisa ditunjukin ke Ya, kamera. Oke. Gitu. Nah, ada yang ini, maka ada macam-macam cara untuk menyempurnakan alis yang dia suka. Misalnya dengan jalan tato, sulam alis gitu. Kan sekarang banyak ya. Kemudian ada lagi yang dicukur atau di apa? Siseti. Dicukur itu atau Ya. dikerok istilahnya. Ya. Kalau kita ada yang Wah, gitu. masuk angin Bu dikerok. Nah, dikerek ya, Oh, dikerek iya, gitu. dikerek, Heeh. iya. Nah itu terus setelah itu sekarang ada lagi, ada yang saya pengen tampil cantik, alis saya nggak sempurna, Oke. tapi saya nggak mau ditato, nggak mau disulam dan nggak mau dikerek itu, dicukur itu nggak mau. Itu kan gimana? Terus akhirnya sekarang itu sudah ada solusinya Mas. Gitu. Jadi nggak perlu intinya kan nggak perlu juga untuk merubah kondisi yang sudah ada, tapi dioptimalkan ya Dok, ya. Iya gitu. Bu, kalau maunya alis model kayak saya ini alis apa sih Bu? Nggak apa-apa alisnya bagus kok. Masa bagus sih Bu? Yang bagus Mas. Tapi bagus ya? kalau tapi kalau biasanya para wanita yang pengen alisnya itu disempurnakan Laki gitu. enggak ya? Kalau laki biasanya enggak lah. Oh, baik, Nah, ini ini contoh-contoh alis, Nek. Ini hasilnya ya Bu ya? Ya, itu yang di visual itu ya, itu yang tebel itu, Beda ya, itu belum. kanan sama kirinya ya. Nah itu belum dikerok itu Mas, itu enggak dikerok, tapi ada trik sendiri tanpa cukur, bukan tato dan bukan sulam. Wah, bukan sulap, bukan sihir kalau itu ya Bu ya? Bukan sulam. Sulam ya? Iya. Bu, pipinya boleh dikerok nggak itu Bu, kegedean? Nah, seperti itu. Iya. Caranya gimana Bu? Ada nanti pakai lem. Pertama ya Bu, di sini caranya. ada model yang kayaknya bisa diukrek-ukrek deh Bu. Iya bisa Ya, nanti diugrek. mungkin ini salah satunya itu pertama-tama itu dirapikan dulu alisnya, kemudian diaplikasikan dikasih lem bulu mata, Rapikannya pakai apa itu Bu? ada pakai sikat alis itu nanti kita oke. peragakan ada nanti Ya. salah satunya gitu. Kemudian setelah itu baru digambar dulu.
digambar atau didesain sesuai dengan selera kita, maunya yang kayak apa klien kita. Kalau kita sendiri ya maunya kita apa gitu, bentuk yang kayak apa. Jadi kita bebas mengaplikasikannya, mendesain, menggambar dulu. Setelah itu baru yang alis yang nggak dipakai itu dikasih diolesi dengan lem bulu mata. Lem? Bukan lem takol loh ya. Oh iya, iya, iya. Atau lem tembok Iya, iya, bukan, iya, iya. tapi lem bulu mata. Oke. Tuh. Nah, setelah itu baru diolesi itu baru dikasih foundation. Oh, jadi sudah akan terlihat Sudah alami tertutup ya? itu ya, akhirnya cantiknya tampil alami gitu. Wah, saya Tampil jadi pengen cantik alami. tahu. Ini modelnya namanya siapa ya, Bu? Ini Mbak Tiwi, Oh, Mbak Tiwi. Iya, iya, iya. Maulani Pertiwi. Oh, saya kira Tiwi Titu bukannya. Bu, Iya, iya. mesem. Iya, 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 enggak apa-apa, Bu. Coba kita lihat dulu. Bu, apakah mau sekarang nih? Saya jadi curious banget nih. Ini diperlukan waktu berapa lama sih kalau hanya untuk tapi alisnya udah panjang juga ya. Ini alisnya kayak Kebetulan cambuk alisnya harimau. Mbak Tiwi ini memang dia sengaja nggak dirapikan, maksudnya nggak dikerok, juga nggak dibiarkan Juga ada begitu yang- saja. Yang dilarang sih, Bu. Ya, ada beberapa klien saya itu ada yang mengatakan gini, Bu, saya itu ingin tampil cantik, alis saya itu berantakan, tapi saya enggak mau dicukur Syukur. alisnya. Bisa enggak, Bu? Gitu. Oke. Dan alhamdulillah saya sudah bisa menemukan triknya. Ya. Nah, itu tadi nanti Dan salah kita satu praktekkan. contohnya adalah yang ada di Jeng Maulani ini ya. Iya. Jeng Maulani. Baik. Enggak apa-apa ya, biasa sebut Iya. Jeng ya. Iya, ya, baik. Ibu juga enggak apa-apa ya. Ya. Oh, Ibu ya. Ya, 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 baiklah. Nah, itu kira-kira kalau maunya dibuat memodifikasi, boleh disebut modifikasi. Itu berapa menit sih, Bu? Lama waktunya. Lamanya. Kan wanita juga harus berpikir tentang praktis kan ya. Ya tergantung anunya Tingkat kita, kesulitan ya? tingkat kesulitannya. Kalau model Ibu ini sulit nggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Kan ala bisa karena biasa, Mas. Oh, gitu. baiklah, Untuk iya, lamanya waktu itu enggak bisa ditentukan harus segini-segini, enggak. Tergantung pertama kesulitannya, kedua kebiasaannya. Oke, Bu, boleh dong untuk dicoba Dipraktekkan? mempraktekkannya ini. Boleh. Bentar, Ibu lihat. Ya. Silakan, Bu. Ya. Saya angkatnya dulu. Nah, ini pemirsa adalah yang akan dilakukan oleh Ibu Kotik untuk merubah alis yang berantakan ya, boleh Bu ya? Semoga Iya. alisnya aja, bukan hatinya ya. Ada, iya. Nah, saya juga akan deketin. Bu, Iya. ini kan berarti ada tebal banget nih. Berarti kalau tapi udah bagus kok alisnya, Bu. Nasi Ini padang ya ntar ya. maksudnya ini kan banyak yang nggak bulu-bulu. beraturan. Iya, iya, Nah, iya. itu kita rapikan dulu dengan sikat ini gitu. Oh, disikat bukan dicukur ya? Nggak, disikat dulu, dirapikan sampai ujungnya. Ya. Nah, Ini alisnya banyak, enak. Kalau saya alisnya dikit. Boleh minta dikit nggak? nah terus kita Senyum sekarang susah. mulai kita gambar, Mas. Ya. Nah, kita gambar sesuai dengan Oh, ini keinginan gambarnya kita. adalah pakai pensil alis Iya, warna warna coklat dulu. coklat dulu. Oh, Iya. tapi nanti juga ada tumpukan untuk warna yang lain. Mau dikasih lebih tajam boleh, dikasih warna hitam gitu. Oh, baiklah. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Jadi dicoklatin dulu ya. Nah, ini termasuk sudah didesainnya ya, Bu? Ya, ini mendesain kita lagi. Proses mendesain alis. Wah, jadi kayak alis dakocan lah. Tapi sekarang lagi ini ya, Bu ya, alis yang tebel-tebel ya. Alisnya Iya, apa namanya? Marukocan itu ya. Lagi Tapi tetap tren cantik ya? alis tebel sekarang, Mas. Oke, ini dibentuk dulu ya berarti ya. Iya, dibentuk dulu. Dim, sini loh, ada mau latihan alis. Tapi untuk perempuan ini bukan untuk laki. Nah, gini. Oh, sudah berubah.
Hidungnya jadi kelihatan mancung ya Bu, padahal alisnya yang dirubah ya. Kenapa ketawa ditahan-tahan dulu? Heran saya. Ya. Pipinya juga kelihatan menonjol. Menonjol kemana Mas? Ke samping mana? Baik, nah. Ya ini dulu Oke. sebentar. Ibu enak banget ya. Bu, tapi kalau laki berarti yang paling susah laki ya Bu ya? Kenapa Mas? Kalau lagi Alisnya kurang bagus kayak alis penyiar berita itu ya susah. Ya, ini proses adalah mendesain alis dengan pensil alis warna coklat. Semoga istriku melihat ini Bu. Saya kok selalu digituin toh ya. Nggak suka kalau saya itu laku gitu loh. Beneran. karena sudah laku ya Mas. Udah didoain belum cepet laku gitu loh. Baik, oh. Amin. Nah gini dulu. Oke. Setelah Nah ini itu- sudah kelihatan ya untuk Ini kita langkah membingkai. desainnya. Oke. Ya alis itu bagi wanita itu untuk kecantikan itu adalah bingkai wajah. Oh, Jadi iya. kalau rambut adalah mahkota wanita, kalau alis itu bingkainya Berapa wajah R wanita. bingkainya itu, Bu? Nah, tergantung. Kalau wajahnya segini berapa R? Nah, setelah ini kita bikin alis ini sudah, baru kita. Nah, ini kan ada yang masih tersisa nih Bu, nyambung-nyambung gini. Nah, Itu ini hanya apa ini. mau ditegaskan atau gimana enaknya Bu? Ya nanti kita sudah bikin apa ya rangkanya dulu, oke, kerangkanya oke. dulu, baru isiannya itu nanti. Oke, Setelah baiklah. ya. Kita akan melihat. Ini salep. Oh, ini yang disebut Lem bulu Lem. mata, ya, lem bulu mata. ya. Ya. Oh, ini adalah untuk menutupi. Menutupnya itu langsung searah. Nah, gini. Bisa tampak ya pemirsa bahwa nutupnya harus searah. Nah, gini. Setelah itu ditekan-tekan sini untuk meratakannya. Nah, Oke. Bukan shading atau segala macamnya nggak akan berubah ya Bu? Atau nanti diaplikasikan lagi? gini Mas. Nah, hanya untuk alisnya aja yang pakai lem. Oke. Ini sedang proses bahwa tadi setelah membuat bingkainya, membuat desainnya, sekarang untuk membuat Alis bulu-bulu alis yang yang tadi liar, yang nggak liar, kita suka, yang itu kita tutup nakal-nakal dengan itu lem. ya, supaya lebih tertib. Ibaratnya di sekolahin nih. Mbak, udah sampai Mbak. Mbak ketiduran jangan-jangan. Kapan lagi Bu godain model ya Bu ya? Gini dulu. Mbak mau turun di mana Mbak? Ketiduran. Oh iya sudah tersamar loh ya Bu ya. Kalau maunya dari apa looks kameranya sudah tersamar ya. Nah, Bu, kenapa Ibu bikin bingkai kayak gini? Apakah desain kayak gini? Apakah ini disesuaikan dengan wajahnya atau seperti apa, Bu? Ya, sesuai dengan wajahnya juga salah satunya Termasuk wajahnya Mbak ini adalah wajah golongan apa nih, Bu? bulat. Bulat ya? Ya, Lucu berarti ya. Nah, kalau bulat berarti lebih ke arah alis itu harus bagaimana? Apakah ke melengkung atas. tinggi? Ya, gini, agak ke atas gini. Tapi kalau kita bikinnya datar, itu tambah kelihatan bulat gitu. Coba Jadi Bu, ini bikin ada. satunya datar, satunya gitu boleh nggak? Oh, janganlah. Nggak boleh ya? Nanti nggak jadi cantik. Biar tahu bedanya maksudnya. Iya.
Itu jadi agak-agak ke atas gitu Mas. Oke, alisnya. agak ke atas ya. Iya. Iya, kelihatan lebih tetap. Nah ini nunggu kering dulu. Oke. Ini nunggu kering dulu lemnya. Nanti kalau sudah kering, kalau belum kering, kita langsung ngasih foundation, itu nanti akan menggumpal. Itu. Tapi waktunya berapa lama nih Bu untuk Ya. menunggu keringnya? Tidak tentu. Sambil disebuli gitu. Kayak lilin. Biar cepat kering bisa dipakai kipas, dikipas Oke, gitu. oke. Saya coba kipasin ya Bu. Saya suka. Saya bantu loh ini. Kurang-kurang jadi apa? Pulang nasi padang. Bu. Ini diginikan. Kalau masih lengket berarti belum kering gitu. Jadi nunggu kering dulu sebentar gitu. Tangan saya nggak pantas ya Bu ya gitu ya. Tangannya sak Iya. meneh jadi gabster. Ya. Nah gitu nanti. Enak Mbak? Nih kalau ngantuk nanti modelnya. Makanya itu dia. Kayak di Nina Bubuk kan. Shh, bobok. Besok sekolah. Besok ujian ya, bubuk. Shh. Tapi kayaknya kalau pas waktu di make up gitu diajak Gwen lebih keluar auranya ya Bu ya. Iya, kan Aura dia terus dongkol tenang. kayaknya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak dongkol. Iya, iya. Penyabar kok ini. Oke. Baik Dia hati. kelihatan, Bu, Baik sabar hati dan banget. tidak sombong ya. Rajin menabung juga. Tabungannya di mana-mana ini. Ini Kering ya Bu ya? kayaknya belum, sebentar. Kalau kurang kering disetrika? Enggak ya? Ya, belum kering sih. Belum. Oke. Bentar. Daripada nanti Nah, habis ini kering dikasih apa Bu? dikasih foundation. Oh, foundation. Ya. Nanti habis ini tak kasih foundation. Setelah itu jadi sebelum itu sebaiknya dikasih foundation semua kayak gini. Setelah itu kalau mau mengaplikasikan alisnya itu baru dikasih lem. Oke. Gitu. Ibu kalau butuh asisten nggak apa-apa Bu, kapan saya Bu. Iya, Heeh. enak ya. Saya bisa buat kipas-kipas, Punya asisten baru. cuci piring juga bisa Bu. Nah ini bismillah kayaknya sudah. Apalagi jual aset. Oh, kurang. Belum. Tapi ini Iya, nggak apa-apa Bu, kalau mau ini belum kering. iya belum kering. Kita jangan dipaksakan Bu, nanti hidungnya pindah. Baik, pemirsa sambil menunggu model kita, ngeringin model kita. Oh kok ngeringin model kita sih? Ngeringin alis yang ini kita Lemnya, selingi dulu dengan lagu. Oke. Supaya pas waktu setelah di make up langsung menjadi lebih ceria lagi ya. Ya. Oke? Kalau gitu bilang dong lagunya. Iya. Baik, lagunya kita selingi dulu dengan lagu yang berikut ini. Kenanglah yang terjadi.
Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Mungkin ini hanya sementara, mungkin juga untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Na 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 na. Na 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 na. Balik lagi sekarang kita di Plong Tampil Cantik, dan kali ini adalah kita lagi membahas tentang bagaimana cantik dengan salah satu aksesoris dari Tuhan, yaitu tentang optimalisasi alis. Bu, sambil nunggu ini kita balik lagi sekarang ke sama Bu Kotik sama modelnya yang luar biasa ini. Bu, kalau maunya ini kan salah satu untuk cara memanipulasi alis ya. Nah, tadi kan ada tato. Ada apa namanya tadi, sulam alis. Terus kemudian ada lagi yang dicukur. Nah, Ibu kira-kira bisa jelasin ke pemirsa bahwa kalau maunya untuk yang model apa dulu nih yang akan dijadikan sebagai visualnya sulam alis misalnya dulu? sulam alis gitu bisa. Nah, ini silakan untuk pemirsa, ini adalah visualnya tentang sulam alis. Sebetulnya sulam alis itu gimana sih Bu prosesnya? Ya, ini ada nanti visualnya. Baik, Bisa dilihat ya. kita lihat dulu untuk proses sulam alis. Kayak taplak aja disulam. Nah, itu Mas. Salah satu prosesnya ya. Oh, didesain juga dulu ya itu Bu ya? Apa Iya. namanya, dibikin rangka dulu ya? Ya, dulu, dibentuk dulu alisnya. Oke. Kemudian baru proses sulam alisnya itu mulai. Yang dimaksud nyulam itu memang ditambahin bulu lagi atau bagaimana, rambut lagi atau bagaimana sih Bu? Kalau bulu diambil bulunya Oh, malah itu, diambil? yang tidak Oh. ya yang tidak yang liar Yang liar misalnya. tadi diambil, kemudian Kemudian itu ada yang ditambah lagi. Oh, dimasukkan menjadi Jadi yang volumenya ya? Oke. Jadi ditambah alisnya yang kurang, misalnya alisnya tipis gitu. Terus kan sudah didesain nih Mas, digambar. Oke. Nah, itu yang kurang itu baru ditambahkan bulunya. Nah, kalau ternyata dia memang kurang banget untuk alisnya itu, apakah bisa dipakai bulu lain atau bagaimana Bu? Nah, itu mulai Bulu. Oh. bukan bulu itu Mas. Oh ya, maksudnya rambut lain dari orang lain Iya. gitu maksudnya. Iya, ada nanti Mas. Oke. Nah, kayak gitu itu prosesnya. Gini taunya ditambahin bulu kaki gitu kan, nggak lucu. Hmm. Keriting-keriting panjang-panjang. Nanti Nggak mungkin ya Bu ya, itu ya? ditambah lagi bulunya kalau yang kurang-kurang itu. Nah, ini Jadi bulunya yang baru ada- ini diapain sih Bu? Dan lagian ada pewarnaan disuntikkan, bukan? ini.
Ini kok kayak disuntik? Bukan disuntik itu Mas. Itu dia Kayak di apa ya? Kayak Lem dulu? ditanam kayak gitu. Oh, ditanamkan. Kayak gitu, iya. Ada Sakit triknya loh, Bu. sendiri. Enggak. Nanti ada ininya, ada apa? Obatnya supaya nggak sakit. Supaya nggak sakit. Ha, Tapi memang untuk menuju cantik itu no pain no gain ya. ya, harus Cantik penuh itu harus pengorbanan. pengorbanan ya. Iya. Korban apa dulu nih kok bisa cantik? Ya, itu salah satunya. Kalau model kita ini ngorbanin perasaan orang nih, Bu. Nah, itu salah satunya, Mas. Oh, ini. Prosesnya, iya. Oh. Jadi satu-satu gitu dengan hati-hati kita masangkannya. Wih, kalau maunya pas waktu dijahit kayak gitu. Bentar, itu bulunya berarti ada di mana? Ada tintanya, semacam tinta gitu, Oke. Mas. Gitu. Jadi prosesnya itu memang Ini harus tato apa sulam alis ya? sulam alis. Oh. Iya. Itu ada tintanya dan tintanya itu ada warna-warnanya. Kalau mau warna coklat, Agak bule dikit gitu kan ya. Iya, Oke. tergantung selera sih, keinginan. Ya lucu juga pas waktu kulit saya hitam, alisnya coklat gitu kan. Ini bule tabrakan. Kenapa, Mbak? Oke, Nah, gitu. itu sulam alis ya. Mm-mm. Tapi kan dua-duanya kan, Bu. Ini bukan. Ya iyalah kata si Bu. Iya. Ya itu kita Di tempat ngerjakannya Ibu itu juga ya harus hati-hati. terima sulam alis juga. Sementara ini kita hanya rias Oh, optimalisasi aja, ini ya. heeh. Oke. Rias wedding atau wisuda atau apa gitu. Heeh. baiklah. Pesta, makeup pesta gitu. Kalau silam alis ini biasanya di salon-salon yang ngerjakan. Oke. Mm-mm. Cukup. Ini apakah bisa bertahan lama atau bagaimana ini, Bu? Kalau ini lebih tahan lama ketimbang yang pakai lem gitu. Kalau yang pakai lem yang kita peragakan sekarang ini sekarang ini Ya. itu nggak tahan lama. Jadi setelah selesai acara bisa dihapus. Oh. Tapi kalau lebih natural ya. Iya, tapi kalau sulam alis ini bertahan ada yang sampai 1 tahun gitu Oh. lamanya. Tapi kalau maunya Ibu lebih prefer mana nih? Sulam atau optimalisasi semacam ini nih, Bu? Kalau saya ke sini ke Oh, ke ini ya, aja ya? iya Optimalisasi sementara, alis ya? soalnya ada yang nggak suka sulam alis karena ya itu tadi karena ada yang menganut kepercayaan kalau nggak Betul, boleh betul. gitu. Oh. Karena ini kan lebih tahan lama dan ya itu tadi kan yang nggak sesuai dengan bentuk alis itu kan dicabut. Oh, Ya, iya gitu. iya. Kalau Nah, ini enggak Kalau ya? ini enggak, Ini kayaknya udah kering nih, Bu. iya Oh, enggak, Bu. belum ya. Saya takut pas waktu saya gini nempel terus tulang gini. Tangan saya nempel. Oh, jadinya itu ya dari sesuatu apa alis dia yang awal itu enggak tebel atau teksturnya kurang, jadinya Bisa, kayak gitu. iya ditambah. Ya itu dikasih tinta juga kan Oh. salah satunya. Iya. Wah, Ada besok tintanya. aku besok mau sulam ah. Sulam taplak. Tempel di alis. Kok belum kering? Mungkin belum dikepasin lagi nih. Kok lama? Nggak kering. Oke, ini adalah salah satu metode untuk membuat alis menjadi lebih apa namanya tampak beda ya. Iya. Ibu kalau maunya muka-muka tirus, mendingan alisnya bentuknya kayak apa, Bu? Kalau alis itu sesuai selera ya mas. Oh, terserah orangnya terserah, juga ya? iya. Ada yang meskipun wajahnya Sekarang bulat itu banyak yang minta alis kayak Shinchan. Korea gitu, ala-ala Eh. Korea gitu. Kayak muka Kalau saya ala-ala gitu ya? Korea itu alisnya lurus. Oke. Nah, jadi tanpa nungging ke atas gitu enggak. Tapi banyak Nah, sekarang kayak kan ini, alis kayak Shinchan ini. itu loh, Bu. Nah, sebentar. Saya lihatkan ya. Terus ini alis yang lurus. Nah, kayak gini ini, tapi enggak nungging, Mas. Ini kan nungging ya. Oke, masih Jadi itu lurus, ya? lurus gini alisnya itu. Oke, baiklah. Ini. Nah, Baik. yang Itu dia.
yang kalau alis, Alis yang tirus ini ya mungkin ya. gini bisa, yang untuk kayak gini bisa kalau mau tirus. Ini Kayak yang tipis-tipis ini. ngangeni ya Bu ya. Tapi sekarang kan musimnya alis tebel ya Mas ya. Alis sinchan ya? Ya, kayak gini nih bisa. Oke. Tuh, ya. Salah satunya. Sekarang juga bukan alisnya aja Bu yang tebel Bu. Badannya juga tebel-tebel. Iya, iya. Ini kayaknya sudah mulai kering ya. Ya, sudah. Oke, kita lihat tadi sudah sempat proses untuk dilem. Oh, oke. Pemirsa yang baru saja bergabung, mungkin ini tadi Ibu Kotik sudah membuat desain dulu terhadap alisnya. Kemudian dijadikan semacam kerangkanya. Kemudian ini proses selanjutnya yaitu dengan memberikan lem. Foundation. Sebelum foundation ada lem apa namanya bulu mata. Betul. Untuk menutupi yang liar-liar, dan kemudian setelah ditutupin dengan lem, ini sekarang diaplikasikan foundation. Iya. Wah, cocok. Saya bisa jadi beauty advisor mungkin ya untuk Anda semuanya. Oke. Kayak dicukur ya jadinya ya Bu ya. Iya. Oke, ini diratakan untuk foundationnya. Dan foundation ini harus sesuai dengan warna kulit ya Bu. Iya, Bu. Warna foundation, Warna foundation yang dipakai. oke. Sehingga benar-benar akan terjadi kamuflase yang bagus ya. Iya, ih. Oke. Kok bisa ya Bu ya? Ibu hebat banget ya penemuannya. Ya, ini salah Bener loh satu. kalau banyak dikelus hilang loh hidungnya, alisnya. Ibu Mbak kenapa? Sedih ya alisnya hilang atau hidungnya? Tenang, nanti minta beli sama Dimas. Ini juga gitu. Caranya langsung ya ditarik gini Mas. Jangan ragu-ragu ya. Iya. Searah. Tanpa dicabut, ini benar-benar bisa membuat sebuah alternatif untuk tanpa merusak ya. Tanpa mengambil alis Helai pun. sehelai pun ya. Betul. Terus sampai ngeliatinnya bener-bener. Nah ini juga untuk yang umat muslim enak ya Bu ya. Jadi pas waktu wudhu udah hilang lagi ya Bu ya. Iya. Udah santai ya. Ini bisa hilang kalau dihapus dengan apa? Sama Makeup remover mungkin ya. makeup remover bisa, atau milk cleanser itu juga sudah hilang. Gitu. Kayak gini hasilnya. Iya. Udah nggak kelihatan. Oke, Bisa di-close wow. mungkin. Nah, ini sudah selesai gitu aja Bu. Iya, sekarang kan sudah selesai ini. Ya. Kalau sekiranya kita misalnya kurang kok masih kelihatan, ditambah lagi foundation juga nggak apa-apa. Cara pengolesannya, pengaplikasiannya harus searah. Gitu aja. Oke, Nah, gini ya. Iya, gitu.
Nah, setelah itu kalau sudah tertutup gini, baru nanti kita mulai pengaplikasian untuk eyeshadow-nya. Eyeshadow-nya, Ya. oke. Tuh, tapi ini untuk alis-alis yang sini sudah selesai gitu aja, Nah, Bu? ini sekarang kita rapikan. Oh, diisi ya? Ya. Waduh, diisi. Isilah kotak-kotak di bawah ini dengan jawaban yang benar. Kali ini isi alis ya, Bu? Ya. Sekarang alisnya kita isi. Dengan pensil alis yang Iya. berwarna Coklat aja dulu. Coklat juga. Kan ini makeupnya soft. soft, kan untuk ke pesta gitu. Jadi Saya kira harus mau- soft aja. Mau ke nikahan. Iya, Iya. jadi soft aja. Jadi kita pilih warna yang coklat. Kecuali kalau mau yang tajam itu baru kita kasih yang ujungnya sebelah sini ini kasih warna hitam. Oh, Gitu. lebih hitam Oh. ya. Tapi kalau yang sebelah sini itu harus bagian dalam ini harus coklat biar kelihatan natural. Gitu. Oh, yang di dalamnya ini ya. Hmm. Oke, oke. Kalau yang sebelah dalam sini ini dikasih hitam nanti kesannya galak. Oh, iya, gitu. iya, iya. Pantesan waktu itu dia kelihatan galak banget. Pakai yang hitam ya gitu kan. Jadi kalau namanya ketemu sama apa namanya cewek galak gitu, dia omongin, alis kamu yang di bawah pasti pakai hitam ya. Kelihatan galak. Kesannya galak. Wah. Nah, untuk alis yang nyambung gini kayaknya juga kesannya galak dan pemikir ya, Bu ya. Biasanya kalau yang saya pelajari ya, kalau alis gini ini bentuknya ini antara orangnya itu kesannya itu percaya diri nomor Oke. 1, nomor 2 dia lembut. Ah, Nah sedap. gitu. Iya, iya, iya. Kayak Tapi anduk kalau- baru dicuci, lembut. Tapi kalau yang nungging ke atas itu orangnya mandiri tapi kesannya judes, kesannya galak gitu. Saya Heeh. termasuk Termasuk nungging. yang mana? Tapi saya lembut kok, Bu. Oh, ya. Baru direndam. Bisa. Oke. Tapi dari alis ini bisa merubah wajahnya dia ya. Karena bingkai Si- wajah. Oh iya tadi bingkainya ya. Kalau bingkai kayak gini 20R kali ya. Atau pas foto 3x4. Kecil banget. Mau ngurus KTP, Mbak. Wah, ini sudah jam 8:30 nanti modelnya datang. Tapi ini pesta ya? Iya. Tapi kalau mau pestanya. diaplikasikan untuk ke pernikahan juga boleh ya, Bu ya? Kayaknya Beda kurang strong ya. Oh. Biasanya kalau resepsi pengantin untuk wedding ya itu kurang strong. Ini kita pakai temanya kan ke pesta, makeup pesta. Oh, ada tekniknya lagi. Jadi ternyata pensilnya dibalik sama ibu. Oh. Wah, ibu jago nih. Hampir jadi. Nggak kaget dia. Daunnya ketiduran soalnya ntar takutnya. Nah, udah gini. Kemudian sekarang langsung kita tinggal pakai eyeshadow-nya. Eyeshadow-nya, oke. Sebelumnya Eyeshadow kita mau putih? pakai base dulu. Oh, baiklah. Apa Bu namanya nih Bu? Ini base. Base. Jadi base itu sama dengan dasar fondasinya, kayak foundation. Oke. Foundation mata dulu. Supaya eyeshadow-nya nempel, Mas. Baiklah. Nggak mudah hilang.